Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar Wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang terjadi di Meksiko, di mana dalam kasus ini melibatkan organisasi yang paling berbahaya di negara itu. Dan sepanjang perjalanannya kerap melakukan catatan kriminal seperti melakukan penyeludupan narkoba, pencucian uang, pembunuhan, dan penyuapan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Let's go! Oke Wak, sebelum aku membahas kasus kriminalnya, aku terlebih dahulu membahas profil singkat negaranya itu. Negara Meksiko ini terletak di Amerika Utara berbatasan dengan Amerika Serikat. Dia juga merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin setelah Argentina dan Brazil. Dulunya, negara Meksiko ini merupakan negara terbesar ke-10 sebagai penghasil minyak di dunia. Bahasa nasional yang digunakan mereka adalah bahasa Spanyol, sedangkan mata uang yang digunakan mereka adalah peso. Negara Meksiko ini juga tercatat sebagai negara penghasil perak terbesar di dunia. Secara ekonomi juga pernah dilaporkan mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada tahun 1940 hingga 1980-an. Namun ia juga pernah dilaporkan ambruk akibat pinjaman hutang yang berlebihan. Dan pada tahun 1980-an negara ini juga dilanda inflasi. Namun kembali normal tahun 1990 saat menyertai nafkah. Dari situ pemerintah Meksiko yang baru telah mengalihkan tumpuan minyak bumi ke industri ringan dan ekspor. Selain itu, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi yang semakin penting. Next. Nah, belakangan ini Meksiko terkenal dengan kasus kejahatannya, di mana kasus kejahatannya seperti yang kusampaikan di atas tadi, yaitu melakukan perdagangan narkoba, pencucian uang, pembunuhan, dan penyuapan. Sehingga negara Meksiko ini juga bisa dikatakan negara yang tidak mampu menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. So, bagi tenaga kerja Indonesia yang berpikir untuk mencari pekerjaan di sana, saya sarankan berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah jauh ke sana. Baru-baru ini negara Meksiko ini dilaporkan chaos, di mana salah satu kota di negara itu telah mengalami lumpuh akibat huru-hara yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dari sebuah organisasi yang paling berbahaya di negara itu. Nah, aksi yang dipertontonkan mereka untuk melakukan aksi huru-hara itu layaknya seperti film Bollywood, Pak, di mana mereka telah membakar mobil-mobil di jalan dan melakukan penembakan terhadap pesawat yang saat itu hendak terbang. Dan kemudian mereka juga melakukan aksi baku tembak dengan aparat keamanan di sana. Buntutnya, kasus huru-hara yang dilakukan mereka itu bermuara dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap putra salah satu gembong narkoba di negara itu. Dia adalah El Chapo Guzman. Sedangkan nama yang ditangkap oleh aparat keamanan itu adalah Ovidio Guzman. Dia ini ditangkap setelah aparat keamanan terlebih dahulu melakukan pengintaian dalam jangka waktu yang panjang. Pada saat ditangkap, si Ovidio Guzman ini sedang berada dalam sebuah rumah. Akibat penangkapan itu, kelompok organisasi binaan ayahnya itu telah melakukan serangan balik. Buntutnya adalah melakukan aksi huru-hara. Nah, akibat penangkapan itu terjadilah sebuah kematian. Tercatat ada 29 orang meninggal dunia setelah melakukan aksi baku tembak dengan aparat keamanan.
Saat itu tercatat ada 19 orang warga sipil yang bersenjata dan 10 orang anggota aparat keamanan tewas di lokasi. Nah, belakangan ini terungkap orang-orang yang melakukan baku tembak dengan aparat keamanan itu adalah orang-orang yang tergabung di salah satu organisasi yang berbahaya seperti yang kusampaikan di atas tadi, yaitu nama organisasinya adalah Kartel Sinaloa. Organisasi Kartel Sinaloa ini merupakan salah satu organisasi yang berbahaya di sana. Organisasi ini dipimpin oleh El Chapo Guzman. Nah, dalam perjalanannya organisasi yang melakukan kejahatan ini nampaknya seperti terorganisir, di mana mereka untuk melakukan penyeludupan narkoba ada 4 wilayah yang harus dikuasai mereka sebagai pasar. Keempat negara itu meliputi 4 negara bagian, yaitu Baja California, Durango, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Dengan perjalanan organisasi ini, komunitas intelijen Amerika menganggap kartel Sinaloa ini sebagai organisasi penyeludup obat-obatan terkuat di dunia. Wah, bayangkan doang, organisasi ini sudah menjadi organisasi terkuat di dunia. Diceritakan Jaksa Umum Amerika mengatakan bahwa kartel Sinaloa ini bertanggung jawab atas impor obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat dan 200 ton peredaran kokain dan heroin antara 1990 dan 2028. Artinya mereka melakukan penyeludupan narkoba ini tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya ukurannya kiloan, tetapi tonwa. Dalam melakukan pengiriman obat-obatan ini, uniknya mereka menggunakan pesawat terbang. Selain itu, mereka juga melakukan penyeludupan membangun terowongan raksasa dan tujuannya untuk memuluskan aksi peredaran gelap narkoba ini. Organisasi kartel Sinaloa ini didirikan dengan menganut sistem regenerasi. Dalam perjalanannya ada 2 regenerasi. Generasi pertama bukan El Chapo Guzman, melainkan seorang pria bernama Pedro Apiles Perez. Dia ini berkiprah untuk melakukan penyeludupan narkoba terkenal pada tahun 1960-an. Dengan begitu, dia mendapatkan gelar sebagai Raja Narkoba pertama di Meksiko. Dia ini diceritakan untuk melakukan penyelundupan narkoba. Dia ini adalah sosok orang yang pertama menyelundupkan narkoba lewat pesawat terbang. Dan narkoba itu diselundupkannya ke Amerika Serikat. Sedangkan untuk generasi kedua, pemainnya adalah 4 orang, yaitu Rafael Caro Quintero, Ernesto Forcecha Cafrerio, Miguel Angel Felix Gallardo, dan Joaquin El Chapo Guzman. Saat organisasi kartel Sinaloa ini dikelola oleh 4 orang ini, mereka itu di perjalanannya pecah kongsi, alias 3 diantaranya mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun orang-orang di negara itu agar bergabung dengan mereka melakukan penyeludupan narkoba. Sedangkan si Joaquin El Chapo Guzman yang merupakan sosok yang kita bahas di video kali ini, dia tetap bertahan dan mengambil kepemimpinan organisasi kartel Sinaloa ini. Jelas ya? El Chapo Guzman ini bukanlah nama asli, melainkan nama aslinya Joaquin Archibaldo Guzman Loera, lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1952 di Badiraguato, Sinaloa, Meksiko. Dia mendapat julukan nama sebagai El Chapo Guzman, yang artinya Guzman pendek lantaran tinggi badannya yang tidak seperti pada umumnya orang-orang di Meksiko. Tinggi badannya mencapai 170
meter. Artinya dia ini bisa dikatakan semeter kotor. Next. Nah, dia ini muncul dan diklaim sebagai raja narkoba di Meksiko pada tahun 2003 yang silam. Setelah saingannya yaitu Osiel Cardenas dari geng narkoba lain ditangkap. Dari bisnis haram yang dijalankannya itu pula, nama El Chapo Guzman ini masuk ke dalam daftar tokoh paling berkuasa di dunia versi majalah Forbes. Dia juga tercatat sebagai orang terkaya nomor 10 di Meksiko. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 dengan kekayaan bersih yang dimilikinya yaitu 1 miliar US dollar atau sekitar 15 triliun 321 miliar. Dengan begitu, untuk seluruh negara dia orang terkaya nomor 701. Sedangkan istrinya berjumlah 4 orang dan anaknya 10 orang. Nah, kilas balik, selama si El Chapo Guzman ini melaksanakan bisnis haram, dia ini terkenal licin. Bahkan untuk meloloskan barang-barang haramnya itu berbagai upaya yang dilakukannya. Familiar yang disebut-sebut, dia ini membangun terowongan ber-AC di bawah perbatasan Meksiko dan Amerika. Dengan begitu, membuat pengaruh dan jangkauan El Chapo Guzman ini sudah melampaui batas Pablo Escobar. Dari petualangannya itu salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas memerangi penyelundupan narkoba di Amerika, yaitu Drug Enforcement Administration, atau dia mengklaim si El Chapo ini merupakan sebagai mafia narkoba di dunia. Sepanjang perjalanannya, El Chapo ini bersama anak buahnya telah berhasil menyelundupkan beberapa ton kokain dari Kolombia melalui Meksiko ke Amerika. Sedangkan lokasi itu merupakan konsumen terbesar di dunia dan memiliki sel pengedar di seluruh Amerika Serikat. Organisasi kartel Sinaloa ini terlibat dalam produksi, penyelundupan, dan pengedaran metafetamin, marijuana, dan heroin di Meksiko. El Chapo Guzman ini ditangkap pada tahun 1993 di Guatemala. Dia ditangkap dalam kasus pembunuhan, penyelundupan narkotika, dan dihukum selama 20 tahun penjara. Namun begitu dia ditangkap, 8 tahun kemudian dia berhasil melarikan diri setelah menyuap sipir penjara. Nah, dengan pelarian itu secara otomatis dia telah menjadi buronan oleh pemerintah Meksiko, Amerika Serikat, dan Interpol. Untuk mengejar dia ini, dua negara itu mengeluarkan biaya informan. Kedua negara itu masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 5 juta US dollar atau sekitar 76 miliar 605 juta rupiah. Uang sebesar itu diberikan untuk sebagai hadiah bagi orang yang memberitahu keberadaan si El Chapo. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 2014, El Chapo Guzman pun berhasil ditangkap saat berada dalam sebuah hotel di Meksiko. Dia ditangkap tanpa perlawanan. Sepanjang menjadi pimpinan geng, El Chapo Guzman ini melakukan sebuah catatan kriminal. Kekejaman yang dilakukannya kepada orang-orang yang berseberangan dengan dia ataupun musuh-musuh persaingan bisnisnya, tidak segan-segan melakukan pembunuhan. Korbannya ini rata-rata dibunuhnya setelah disiksanya terlebih dahulu. Penyiksaannya beragam. Salah satu contohnya, dia melakukan mutilasi. Setelah melakukan mutilasi, potongan tubuh-tubuh korbannya ini kemudian dibuangnya ke jalanan untuk mengintimidasi dan mengancam orang-orang yang ada di sana. Selain itu, direndamnya dengan menggunakan cairan asap di dalam sebuah drum. Setelah potongan tubuh itu
itu larut di dalam drum itu tadi, kemudian dibuangnya di dalam selokan. Sedangkan tulang belulang dikubur mereka di dalam perkuburan massal. Nah, di lokasi itu pula polisi kemudian menemukan ribuan tulang belulang yang diperkirakan milik sekitar 650 orang. Artinya, Wak, orang yang dibunuhnya itu mencapai 650 orang. Oke, selain melakukan mutilasi, si El Capo ini juga melakukan penyiksaan terhadap korbannya dengan menyuntikkan suntikan adrenalin. Sedangkan suntikan ini diberikan kepada orang-orang yang berkhianat. Suntikan ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit saat terjadinya penyiksaan. Tujuan suntikan ini diberikannya agar mereka ini mengaku. Namun setelah itu anggota Sinaloa ini juga melakukan pemerkosaan. Selain itu ada yang lebih beringas lagi, Wak, di mana si El Capo Guzman ini melakukannya secara sendiri pula. Ada 2 orang targetnya disiksa hingga tulang-tulang tubuh mereka hancur, Wak. Setelah tulang-tulang korban ini hancur, si korban ini kemudian diseret dengan menggunakan mobil menuju api unggun. Setibanya di api unggun itu, si El Capo kemudian menembaknya hidup-hidup. Setelah meninggal, si El Capo ini pun kemudian memerintahkan anak buahnya supaya memasukkan tubuh si korban ini ke dalam api yang menyala, sehingga tulang belulangnya tidak ada yang tersisa, Wak. Memang si El Capo ini petualangannya sangat beringas dan kejam. Salah satu keberingasannya adalah dia menyiksa salah seorang pria yang bernama Hugo Hernandez. Jadi ceritanya si Hugo ini begitu diculik anggotanya, si Hernando ini pun kemudian dibawa oleh anggotanya tadi ke hadapan si El Capo ini. Setelah itu si El Capo ini pun kemudian melakukan penyiksaan. Penyiksaan itu dilakukannya dengan cara menguliti wajah si korban. Setelah kulit wajahnya itu terlepas, si El Capo ini pun kemudian menjahitnya ke bola, Wak. Parahnya lagi, bola yang berkulit wajah itu ditulisnya dengan tulisan, Wak, "Selamat Tahun Baru, karena inilah tahun terakhirmu." Tulisan itu merupakan pesan yang ditujukannya kepada saingan organisasi kartel yang lainnya, Wak. Nah, dengan kejahatan dan kekayaan yang dimilikinya itu pula, setelah si El Capo Guzman ini berada di dalam penjara, maka oleh anak-anaknya memanfaatkan nama besar ayahnya itu, Wak. Salah satunya adalah putrinya yang bernama Alejandrina Guzman. Nah, dia ini telah membangun sebuah perusahaan minuman keras dengan nama Bir El Capo 701. Nah, sedangkan hukuman terakhir yang diperoleh si El Capo ini, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Jelas, Wak, ya? Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum.